Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Leslie. Bagaimana kabarnya buat teman-teman? Saya harap teman-teman tetap sehat dan cuan ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang akan menyelenggarakan right issue. Berapa harga pelaksanaan dari right issue-nya, kemudian berapa rasio saham baru yang akan diterbitkan, kemudian manfaat atau dana dari right issue-nya ini akan digunakan untuk apa, dan bagaimana prospek dari after right issue-nya. Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai detik ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, mungkin teman-teman bertanya-tanya, saham apa sih yang akan menyelenggarakan right issue? Kalau sebelumnya saya sudah bahas untuk ADI ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membahas untuk IATA atau MNC Energy Investment ya. Jadi IATA ini akan menyelenggarakan right issue. Untuk lebih jelasnya kita cek beritanya ya. Ini melalui marketbusiness.com, emiten Haritanu atau IATA right issue ya 2,67 triliun di harga Rp180 per lembar saham. Jadi teman-teman sudah ketahui ya, harga pelaksanaannya itu Rp180 per lembar saham. Ini beritanya tanggal 18 Oktober ya, jam 7 malam. Emiten milik konglomerat dari Haritanu Sudibyo PT MNC Energy Investment atau IATA bersiap melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau right issue ya, senilai 2,67 triliun setelah OJK memberikan pernyataan efektif ya. Nah, berapa rasionya? Untuk rasionya, emiten grup MNC tersebut berencana menerbitkan 14,84 miliar saham baru seri B dengan harga pelaksanaan Rp180 per lembar saham dengan rasio 10:13. Artinya apa? Jadi 10 lembar saham yang lama akan berhak mendapatkan 13 lembar saham baru atau haknya ya, HMETD-nya seperti itu. Jadi rasionya 10:13. Tetapi tidak hanya di sana ya. Untuk IATA kali ini juga memberikan tambahan hak dengan menerbitkan 2,96 miliar waran seri 1 ya, di mana setiap 5 saham hasil pelaksanaan right issue, atau kalau teman-teman melaksanakan right issue-nya ya, setiap 5 lembar saham right issue akan melekat satu waran ya, satu lembar warannya dengan harga pelaksanaan 210. Jadi ini yang menjadi menurut saya cukup menarik. Kenapa? Kalau biasanya right issue itu hanya mengeluarkan atau menerbitkan saham baru ya, sekarang menerbitkan saham baru plus ditambahi dengan bonus yaitu warannya pun ya 5:1. Dalam arti 5 saham atau HMETD-nya melekat 1. Seperti itu. Harganya di 210 harga pelaksanaannya ya. Kemudian kita cek beritanya ya. Dananya ini untuk apa sih? Nah, dananya ini akan digunakan untuk pelunasan seluruh promissory note perseroan yang diterbitkan kepada Bahit atau membayar hutang ke Bahit ya, dengan cara membayarkan dengan uang atau dengan konversi hak tagih menjadi saham perseroan dalam rangka pengambil alihan PT Bhaktikul Resource atau BCR ya. Selain itu, dana right issue akan digunakan untuk modal kerja, pengembangan usaha dan di sektor pertambangan batubara. Jadi cukup clear bahwa
selain untuk membayar konversi atau promissory note-nya, kemudian ini digunakan untuk membayar atau modal kerja pengembangan usaha. Seperti itu ya. Kemudian selain itu, dana yang hasil right issue ini akan digunakan untuk modal kepada PT Bakti Migas Resort atau BMR untuk investasi pengembangan usaha di sektor migas. Jadi untuk prospek atau kegunaannya sebenarnya cukup positif ya, untuk pertambahan modal kerja, kemudian setoran modal juga. Nah, sekarang kapan sih jadwalnya? Untuk jadwalnya sendiri yaitu tanggal come-date-nya pasar reguler ya, itu tanggal 25 Oktober 2022. Kemudian exit-nya satu hari setelahnya ya, tanggal 26 Oktober. Kemudian recording date atau di pasar tunai juga sama ya, come date-nya itu tanggal 27 Oktober 2022 bersamaan dengan recording date ya. Kemudian perdagangan HME TD-nya itu mulai dari 31 Oktober sampai dengan 11 November 2022 ya. Jadi cukup clear bahwa kalau teman-teman punya saham IATA ya sampai dengan penutupan come date-nya tanggal 25 Oktober 2022, maka teman-teman berhak atas hak ya HMETD-nya atau HR-nya tersebut. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak berminat untuk tebus ya, itu teman-teman bisa memperdagangkan HR-nya tersebut itu tanggal 31 Oktober sampai dengan 11 November 2022. Itu yang cukup clear ya di sana. Nah, kemudian selain itu, kan tadi ada bonus warannya ya. Sekarang untuk jadwal perdagangan warannya sendiri itu dimulai tanggal 31 Oktober hingga 31 Oktober 2022 hingga 27 Oktober 2025 ya. Dengan periode pelaksanaan tanggal setelahnya yaitu tanggal tanggal 2 Mei 2023 itu bisa dikonversi sampai dengan Oktober 2025 atau tanggal 30 Oktober 2025. Jadi untuk warannya sendiri ini bisa ditradingkan itu dari tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 27 Oktober 2025. Kemudian untuk pelaksanaan right issue-nya atau pelaksanaan konversi warannya ini mulai dari 2 Mei 2023 sampai dengan 30 Oktober 2025. Jadi masih ada waktu jeda antara tanggal 31 Oktober sampai dengan periode pelaksanaannya ya, minimal di tanggal 2 Mei 2023. Seperti itu. Nah, bagaimana buat teman-teman? Apakah teman-teman berminat? Untuk membantu pengambilan keputusan buat teman-teman, saya akan juga membahas untuk chartnya ya, secara chart atau secara teknikal dari IATA. Untuk IATA sendiri, seperti yang teman-teman ketahui, tanggal 21 Oktober 2022 mengalami koreksi ya, hampir 3% atau lebih tepatnya, terkoreksi 2,58% ke level 151. Kalau dilihat posisi trennya, sebenarnya dia cenderungnya masih sideways ya, di range antara 140 sampai dengan 180. Kemudian kalau lebih dicermati bahwa posisi sekarang ini dia menguji EMA 50 ya, EMA 50-nya ada di level 150 di area sini. Sedangkan EMA 200-nya ada di 145 ya, cukup berdekatan. Kemudian kalau teman-teman cek volumenya, kalau di tanggal 18 Oktober itu kenaikannya disertai dengan volume, tetapi beberapa hari kemudian volumenya mulai mengecil ya, termasuk koreksi kemarin. Nah, kalau dilihat posisi garis MACD, ini jelas masih ada tanda-tanda sideways, cenderungnya ke atas ya. Seperti itu. Tinggal teman-teman bisa cek apakah IATA ini masih mampu tertahan di atas EMA 50-nya, atau dia breakdown ke EMA
200-nya atau retest EMA 200-nya ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek tadi kan harga pelaksanaan dari right issue-nya itu di sekitar area 180 ya, atau 180 rupiah per lembar saham. Jadi di area sini. Kalau teman-teman cek sebenarnya IATA itu pernah menyentuh area 180 ya, meretest di tanggal range antara 8 September sampai dengan 16 September ya, masih di kisaran 180-an. Tetapi sayangnya dia gagal bertahan atau break dari sana, malah dia breakdown, turun kembali, seperti itu. Jadi posisi sekarang harga pelaksanaannya itu di bawah, harga pasarnya di bawah harga pelaksanaan, seperti itu. Nah, biasanya ada dua opsi ya. Biasanya kalau harga pelaksanaan di atas harga pasarnya itu kecenderungannya banyak yang tidak tebus karena harga pelaksanaan jauh lebih tinggi dibanding harga pasar. Ya. Kemudian kalau harga pasarnya di atas harga pelaksanaan, maka cenderungnya harga pasarnya dibuat terkoreksi mendekati harga pelaksanaan. Biasanya seperti itu. Dalam case-nya IATA, ini karena harga pelaksanaannya di atas harga pasar, maka ada kecenderungan untuk saham IATA ini diangkat ya. Diangkat karena pihak-pihak berkepentingan supaya pemegang sahamnya itu melakukan atau menebus right issue-nya, maka ada potensi saham IATA ini diangkat untuk mendekati di area 180. Seperti itu. Jadi upside-nya masih ada, tinggal teman-teman pantau ya. Apakah akan diangkat melebihi 180 atau ditahan di area sekitar 180 seperti itu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk trading, fast trade itu masih mungkin. Tetapi teman-teman perlu cermati apakah dia mampu tertahan di support ya, supportnya ya di EMA 50 sampai dengan EMA 200-nya. Seperti itu ya. Kemudian untuk membantu teman-teman juga saya coba cekkan broker summary-nya dari IATA ya. Ini IATA, kita coba cek dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 ya. Dengan value net kita coba cekkan di sini. Untuk IATA sendiri ini ada sedikit akumulasi ya oleh RO, GR, BK, YJ, AO seperti itu. Harga rata-rata pun kalau di teman-teman cek ini 150-an ya, paling mahal di 156, paling murahnya di 152. Kalau posisi 152 aja sebenarnya sudah floating loss ya, walaupun masih tipis. Tapi kalau 156 itu sudah sekitar 2-3%-an seperti itu. Nah, jadi apakah teman-teman akan tebus right issue-nya atau tidak? Silahkan komen di kolom komentar ya. Tapi kalau menurut saya kecenderungannya akan berat kalau seandainya harganya itu masih tertahan di level 150-an. Kenapa? Karena orang-orang kan berpikiran secara logika adalah harga pasarnya aja lebih murah daripada harga pelaksanaannya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau tidak ada perubahan ya, masih dalam range 150-an, maka cukup berat untuk pelaksanaan right issue-nya. Tetapi dari sisi positifnya yang cukup menarik adalah warannya. Kenapa? Kalau teman-teman melaksanakan right issue-nya, teman-teman dapat warannya ya. Berarti teman-teman dapat free waran, seperti itu. Kemudian kalau seandainya ya harga warannya itu di sekitar, kan biasanya waran di bawah ya, di bawah harga induk ya. Di bawah harga induk, kalau misalnya dari 30 rupiah saja teman-teman sudah hitungannya sudah cuan di warannya, seperti itu ya. Apalagi kalau seandainya berkepentingan volatilitasnya cukup tinggi, mungkin bisa warannya bisa menyentuh sekitar 50, 70, bahkan 100 itu masih mungkin ya, seperti itu. Apalagi kalau biasanya awal-awal warannya keluar itu biasanya meledak, spike ya, seperti itu. Jadi
So far menurut saya cukup menarik karena ada waran, tetapi kurang menarik secara harga karena harga pelaksanaannya di atas harga pasar. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, kemungkinan saya akan lihat ya, pantau untuk momentumnya aja. Fast trade itu masih mungkin, tetapi untuk eksekusi waran kemungkinan saya skip. Seperti itu ya. Bagaimana buat teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar. Feel free for comment. Kita saling sharing di sana ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.